Seorang agen CIA muda bernama Matt Watson bertugas di salah satu rumah aman di wilayah Cape Town. Sebagai penjaga di sana, setiap hari ia harus bersiap walaupun tak ada penugasan apapun, sendirian dengan aktivitas yang tidak jelas. Hampir semua agen CIA tak ingin berada di posisi Matt. Makanya pagi itu ia mencoba menelpon kenalannya yang juga seorang petinggi CIA bernama David. Sekedar menanyakan kira-kira apa ia bisa membantunya untuk segera dimutasi. Tapi Matt tak kunjung mendapatkan kejelasan. Di waktu yang sama, masih di kota Cape Town, seorang pria bernama Tobin Frost berencana untuk menemui teman lamanya di sebuah restoran. Tapi sejak ia keluar dari mobil, dirinya telah dipantau oleh beberapa orang tak dikenal. Tobin menemui teman lamanya bernama Alec. Ia adalah seorang agen MI6. Dan pagi itu, mereka bertemu untuk serah terima sebuah barang yang sangat berharga, berisikan informasi yang bersifat sangat rahasia. Dan rencananya, Tobin akan jual ke seseorang dengan harga $10 juta. Agar tidak hilang, kapsul berisikan informasi itu Tobin suntikan ke tubuhnya. Dan di tengah proses itu, tiba-tiba seorang hitman mencoba membunuhnya. Dari sana ia pun keluar dari restoran. Namun ketika baru saja melangkah keluar, tiba-tiba ternyata Tobin yang asli masih berada di dalam restoran, dan pria tadi adalah orang yang ia bayar untuk berganti peran dengannya. Tobin kemudian mencurigai Alec telah mengkhianatinya. Mereka pun mencoba kabur dari lokasi menggunakan mobil Alec. Namun serangan kembali terjadi. I swear on my life, Tobin, I had absolutely... Tobin kemudian segera kabur dengan menyelinap masuk ke sekumpulan demonstran yang sedang melakukan aksi protes. Namun orang yang mengincarnya berjumlah cukup banyak, dan mereka menyebar ke berbagai sisi demi bisa menemukan Tobin. Hingga akhirnya karena merasa tak bisa lagi kabur kemana-mana, Tobin memutuskan untuk masuk ke kantor kedubesan Amerika Serikat. Dan begitu ia masuk ke sana, musuhnya memilih untuk mundur. Tapi masalahnya, Tobin Frost ternyata adalah orang yang paling dicari CIA dalam 10 tahun terakhir. So place your finger in there until I tell you. Years selling out the agency to all takers too. One of the most notorious traders that we've got. Harrington. Tapi siapa Tobin Frost sebenarnya? Berdasarkan data yang ada, ia direkrut oleh CIA di tahun 1984. Dan ketika baru saja direkrut, ia sudah berhasil menunjukkan prestasi yang luar biasa. Makanya, Tobin sering ditugaskan di berbagai misi khusus. Salah satu yang paling berbahaya darinya adalah kemampuannya untuk memanipulasi psikologi seseorang. Ia terkenal jenius dalam interogasi. Bahkan, dia jugalah yang menyusun buku panduan interogasi CIA yang dipakai hari ini. Namun 10 tahun yang lalu, Tobin tiba-tiba diduga telah berkhianat dengan menjual informasi rahasia ke berbagai negara saingan Amerika. 3 months later, he has an expert manipulator of human assets, and he literally... Interrogate Frost now. Sweat him for everything. Petinggi CIA bernama Whitford segera mengirim pasukan khusus untuk membawa Tobin keluar dari kedubesan. Rencananya, ia akan dibawa ke salah satu rumah aman di Cape Town untuk diinterogasi lebih lanjut. Hey, I'm West. Guest room. It's right around the corner. Here. Yes, sir. Yap, ternyata rumah aman yang dipilih oleh CIA adalah yang dijaga oleh Matt. Sebagai agen muda, ia terlihat gugup melihat sosok Tobin yang namanya cukup melegenda. Untuk menginterogasi Tobin, mereka berencana menggunakan teknik handuk dan air. Sangat umum digunakan oleh CIA. Namun bukannya ketakutan, Tobin malah bilang handuk yang mereka gunakan memiliki bobot yang tidak sesuai standar yang telah ia tulis. Dan alhasil... They had 600s. Bring him down. Bring him up. Pimpinan pasukan khusus ini bernama Kifler, dan ia berencana untuk menggunakan teknik lain agar Tobin mau buka mulut. Namun tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari pintu depan. Ternyata posisi mereka telah diketahui oleh orang-orang yang mengincar Tobin. Begitu dicek, ada belasan pasukan bersenjata lengkap yang siap menyerang mereka.
Sejak awal, Kevlar dan anggotanya tak siap untuk melawan serangan sebanyak ini. Makanya, tak butuh waktu lama, satu persatu anggotanya tewas akibat serangan musuh. Matt yang hanya penjaga di sana bahkan ditugaskan untuk mengawasi Tobin. Dan ia terlihat sangat gugup. Sesekali, Tobin berusaha membujuknya agar ikatannya dilepaskan. The clock is ticking. They gave you the keys. Begitu tersisa Matt seorang diri, ia pun memutuskan untuk kabur dari sana melalui jalur rahasia. Begitu sampai di tempat umum, Matt mencuri mobil orang asing dengan mengancamnya menggunakan senjata. Dan dengan begitu, ia berhasil kabur dari lokasi. Stand by. What's your location? Di tengah kepanikan, Matt segera menelpon markas CIA pusat untuk memberinya petunjuk lebih lanjut. Tadinya, Matt ingin membawa Tobin kembali berlindung di kantor kedubesan. Namun ia dilarang karena takutnya akan terjadi aksi saling tembak di tempat umum. Makanya ia diminta untuk membawa kabur Tobin selama beberapa jam ke depan sampai adanya petunjuk lebih lanjut. Tapi masalahnya, Matt hanya seorang diri dan musuh berhasil mengejarnya. Hingga akhirnya Matt nekat kabur dengan cara mutar balik di jalan tol. Tapi saat situasi sudah aman, tiba-tiba Tobin berhasil keluar dari bagasi dan mencoba membunuh Matt. Untung saja ia cukup lihai untuk keluar dari situasi tersebut. Traffic cameras, police reports. Di kantor pusat CIA, Whitford dan anggotanya semakin bingung mengapa Tobin mendatangi kedubesan Amerika sejak awal dan mengapa ia diincar oleh pasukan tak dikenal. Di lain sisi, mereka juga mulai menelusuri semua informasi mengenai Matt demi memastikan kalau dia tak bersekongkol dengan Tobin sejak awal. The oncology department at Fruta Secure. Except Agar aman, Matt meminta Tobin yang membawa mobilnya. Sepanjang jalan, Tobin tak berhenti mengajaknya berbicara. Hingga akhirnya, ia mengajak Matt untuk berpikir akan kejadian tadi. Di mana bagaimana bisa lokasi persembunyian CIA terbongkar dengan mudahnya ke pihak musuh. Yang artinya, itu semua berkat informasi orang dalam. Namun siapa pelakunya? That house was a secure location. Whoever I already am in your head. You're gonna I want a list of everyone who knew. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan musuh mereka yang sedang berkomunikasi dengan orang tak dikenal. Dan artinya, dugaan Tobin benar. Singkat cerita, Matt membawa Tobin ke sebuah hotel tua untuk beristirahat sejenak. Agar tak bisa kabur, ia diborgol ke sebuah pipa di dinding. Dan begitu situasi sudah aman, barulah Matt bisa menelpon kekasihnya. Sejak awal, Matt tak pernah jujur soal pekerjaannya. Selama ini, ia berpura-pura bekerja di sebuah klinik. Dan akibat kebohongannya itu, kini pacarnya mulai curiga akan sikapnya yang terus menghindar. Apalagi ketika Matt menyuruhnya untuk mengungsi sementara ke rumah keluarganya. Karena situasi sedang tidak aman. Melihat Matt yang sedang rentan, Tobin kembali mencoba memasuki pikirannya. What is it? Matt yang kebingungan kembali menelpon markas pusat untuk meminta bantuan. Namun David bilang mereka tak memiliki bala bantuan sampai 12 jam ke depan. Satu-satunya yang bisa Matt lakukan sekarang adalah ke sebuah stadion dan mengambil sebuah tas berisikan perlengkapan yang ia butuhkan. Di dalamnya juga terdapat sebuah GPS yang akan menuntunnya ke rumah aman CIA yang berada di luar kota. Tapi Matt merasa putus asa dengan keputusan itu karena selama mereka tak mengetahui siapa sosok yang berkhianat, maka selamanya musuh akan mengikutinya kemana saja. We're working on that. Begitu tiba di stadion, terlihat suasana begitu ramai karena malam itu sedang ada pertandingan akbar. Matt membawa Tobin bersamanya, tapi tentunya dengan kondisi tangan terborgol. Singkat cerita, Matt berhasil mengambil tas yang dimaksud di salah satu loker di sana. Namun begitu akan kembali ke mobil, tiba-tiba Tobin berhasil membuat pengalihan. Polisi memakan umpan yang diberikan.
Mereka menganggap Tobin adalah korban dan segera membawanya untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan Matt dianggap sebagai penjahat karena membawa senjata. Alhasil, ia dibawa ke ruangan khusus untuk diinterogasi. Berulang kali Matt menjelaskan siapa dirinya, tapi mereka tak kunjung percaya. Top left, second screen. That's it, infirmary, now. Padahal bukti sudah ada di depan mata, tapi Matt tak kunjung dilepaskan. Makanya ia memutuskan untuk memberontak. Berdasarkan pandangan CCTV, Tobin tadi kabur dengan mencuri pakaian pengamanan. Untuk mencarinya di antara belasan ribu orang, Matt menyuruh seluruh petugas untuk ke lokasi tertentu. Dan begitu ada yang bergerak lawan arah, ia langsung tahu kalau itu adalah Tobin. Tapi sayangnya, ketika sudah hampir menangkapnya, tiba-tiba... Polisi tadi tak berhenti melayangkan tembakan dan melukai warga sipil. Makanya Matt terpaksa memberikan perlawanan. Dari sana ia kemudian mengikuti jejak Tobin yang lari ke stasiun kereta bawah tanah. Namun ketika keduanya bertemu, skill Tobin jauh di atasnya. Kembali ke markas pusat CIA, mereka akhirnya mengetahui mengapa Tobin dikejar oleh pasukan tadi setelah menemukan jasad Alec. Namun yang mereka belum ketahui sampai saat ini adalah informasi apa yang Alec berikan ke Tobin hingga ia diincar sejauh ini. Setelah berganti pakaian dan membersihkan lukanya, Matt melaporkan bahwa ia telah kehilangan Tobin Frost dan berjanji akan kembali menemukannya karena ia satu-satunya agen di sana yang tahu betul seluk-beluk kota Cape Town. Tapi sayangnya, ia malah disalahkan dan bahkan disuruh bertanggung jawab karena sudah menembak polisi di stadium tadi. Present yourself for exfil and debrief. Acknowledge. By the time We'll take it from here. Melihat situasi yang semakin tak terkendali, membuat Whitford mengutus David dan Catherine segera menyusul ke kota Cape Town. Di lain sisi malam itu, Tobin mengeluarkan kapsul yang berada dalam tubuhnya. Ia juga mulai merubah sedikit penampilannya agar bisa mengecoh polisi. Sedangkan Matt yang kini dalam posisi terpuruk memutuskan untuk menemui kekasihnya di stasiun kereta. Di sana, ia mulai mengatakan siapa jati dirinya. Ia mengatakan semua itu agar kekasihnya paham bahwa sekarang mereka berdua tak bisa lagi bertemu hingga kasus ini selesai. Karena jika tidak, nyawanya bisa terancam. take this. Begitu akan keluar dari stasiun, Matt tiba-tiba memiliki intuisi di mana keberadaan Tobin saat ini. Tanpa membuang waktu, ia kemudian mencari seseorang pemalsu dokumen yang tinggal di kota bernama Langga, menggunakan database CIA. Namun ketika ia melakukan itu, otomatis orang-orang di markas pusat bisa memantau pergerakannya. Dan ternyata intuisi Matt benar karena malam itu Tobin ke kota Langga untuk menemui teman lamanya yang bernama Carlos. Ia adalah seorang pemalsu dokumen ternama. Tobin ke sana tak hanya untuk membuat identitas baru, melainkan untuk mengecek keaslian dokumen yang Alec berikan kepadanya. Setelah dikonfirmasi malam itu juga, Carlos mulai membuatkan Tobin berbagai identitas baru. Sebelum berpisah, Carlos menasihati Tobin untuk tak bermain-main dengan file yang ia miliki, karena sangat berbahaya. Namun di tengah pembicaraan, tiba-tiba peluru mengenai bahunya. Ternyata musuh mereka kembali berhasil menemukannya. Carlos dan keluarganya tewas di tempat, sedangkan Tobin berusaha kabur dengan berlarian dari satu atap ke atap lainnya. Matt yang juga berada di lokasi memutuskan untuk membantu pelarian Tobin dengan menghabisi musuhnya satu persatu. Tapi pada akhirnya musuh berhasil menghentikan pelarian Tobin. Dengan posisi tanpa senjata, Tobin memutuskan untuk menerima tawaran Matt yang datang menyelamatkannya. Dan dari sana mereka berdua berhasil kabur dari lokasi. Sayangnya pelarian mereka tak berlangsung lama karena tiba-tiba
Mereka kemudian kabur dengan masuk ke sebuah gedung. Ketika berada di dalam sana, keduanya berpencar. Dan musuh yang ikut mengejar mereka berjumlah 3 orang. Tobin yang tak memegang senjata sama sekali harus melawan 2 musuh yang datang ke arahnya. Dan salah satu dari mereka berhasil menembak perutnya. Sedangkan Matt mencoba mengalahkan musuh terakhir. Keduanya bertarung dengan hebat hingga akhirnya Matt berhasil menyudutkan musuhnya. Namun sejak awal Matt tak ingin langsung membunuh musuhnya karena ingin tahu siapa orang-orang yang mengejar Tobin sebenarnya. Siapa yang mempekerjakan mereka. Dan ternyata sejak awal, Tobin sudah tahu akan jawaban tersebut, tapi tidak dengan Matt. Ia terlihat sangat kaget dengan kebusukan lembaganya. Di lain sisi, begitu mendarat di Cape Town, berita mengenai Matt yang membantu pelarian Tobin sudah sampai ke telinga Catherine dan David. Mereka berdua kemudian berpencar untuk mencari tahu keberadaannya. This location together. We pulled it off. The crossroads of Old Mamsbury Road. Luka tembakan di perut Tobin tadi cukup parah, makanya Matt membawanya ke sebuah klinik untuk diobati. Di momen inilah keduanya mulai saling berbincang, terutama Tobin yang menjelaskan mengapa ia keluar dari CIA. Di mana 10 tahun lalu, ia menerima sebuah misi untuk membunuh seseorang. Awalnya, ia diberitahu kalau orang itu adalah seorang pedagang senjata ilegal. Tapi setelah ia cari tahu, ternyata orang itu tak bersalah sama sekali. Ia harus dibunuh hanya karena CIA takut kalau orang itu akan bersaksi di pengadilan terkait sebuah kasus. Sedihnya lagi, orang-orang di kantor ternyata mengetahui kebenaran tersebut, tapi tak merasa bersalah atas kematiannya. Setelah mendengar cerita itu, sebenarnya Matt dilema untuk melanjutkan misinya. Tapi ia juga tak ada pilihan lain selain menangkap Tobin. Makanya ia memutuskan untuk membawanya ke salah satu rumah aman yang berada di luar kota. Tapi untuk memastikan tak ada lagi pengkhianat, Matt memutuskan untuk tak mempercayai siapapun lagi ke depannya, termasuk si penjaga rumah aman bernama Agent Keller. Di lain sisi, setelah berpencar seharian, Catherine dan David bertemu di tengah jalan. Dan akhirnya, Catherine mengetahui kalau Tobin memiliki sebuah kapsul microchip. Info itu ia dapatkan dari temannya yang bekerja di MI6. Yap, ternyata David sejak awal adalah pengkhianat. Dialah orang yang mengutus para penjahat untuk membunuh Tobin dan Matt. Di waktu yang sama, Matt berhasil menghubungi markas pusat dan meminta agar segera dilakukan penjemputan. Sembari menunggu tim khusus datang, Keller asik menemaninya ngobrol. Sebagai sesama penjaga rumah aman, Matt terlihat bersyukur karena ia ditugaskan di kota dibanding Keller yang ditugaskan di pedesaan. Tapi semua basa-basi Keller ternyata cuma pengalihan semata. Nampaknya ia sudah diperintah David sejak awal untuk membunuh Matt. Mereka berdua bertarung dengan sengit demi mempertahankan nyawa masing-masing. Matt bahkan sampai terluka parah akibat ditusuk menggunakan pecahan kaca. Namun pada akhirnya ia berhasil selamat. Tobin sendiri sudah menduga hal ini, makanya ia terlihat sangat tenang ketika melihat Matt dan Keller saling bertarung. Ia kemudian memberitahu Matt bahwa di dalam microchip yang Alec berikan kepadanya berisikan berbagai bukti betapa kotornya setiap lembaga intelijen di berbagai negara, terutama CIA. Begitu terbangun dari pingsannya, David sudah sampai di lokasi. Ia kemudian mengatakan dirinya sangat bangga dengan semua kinerja Matt, bahkan berjanji akan mempromosikannya di kemudian hari. Asalkan Matt mau bekerja sama, di mana ia harus mau bersaksi kalau Tobin lah yang sudah membunuh Catherine maupun Keller. David tanpa ragu mengakui semua ulahnya di hadapan Matt, dan beranggapan kalau ia akan bekerja sama. Tapi ternyata sebaliknya. Kita semua berpikir kalau Tobin telah kabur sejak Matt pingsan. Tapi ternyata ia menjadikan Matt sebagai umpan untuk menghabisi David dan anggotanya. Dan kali ini ia tak segan-segan untuk membunuh siapapun yang menghalanginya.
David terkena ledakan, sedangkan anggotanya dihabisi satu persatu. Dan begitu selesai, Tobin menghampiri Matt untuk mengajaknya kabur dari sana. Namun tiba-tiba David kembali muncul. Hell of a job. David tak menyangka kalau Matt lebih memilih berpihak ke Tobin dibanding dirinya, dan ia pun mati setelah menerima tembakan. Sedangkan Tobin sekarang dalam kondisi sekarat. Tembakan David tadi tepat mengenai organ vitalnya, dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia menyerahkan microchipnya ke Matt, dan berharap ia akan menggunakan isi file itu dengan benar. You know what you are. You promise me. Beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan Matt yang menyerahkan hasil laporan dari kasus kemarin. Whitford terlihat tak setuju dengan isi laporan tersebut karena pengkhianatan David dan kebenaran mengenai Tobin hanya akan mengancam keamanan nasional. Namun Matt sudah tak kaget dengan jawaban yang keluar dari atasannya. Apalagi ketika ia kembali diiming-imingi dengan kenaikan jabatan atas jasanya selama mau menutup mulut terkait kasus ini. Tapi yang paling aneh adalah ketika Whitford mulai menanyakan terkait keberadaan dari microchip yang Tobin miliki. Ia sebenarnya curiga kalau Matt mungkin memilikinya. Tapi sampai akhir percakapan, Matt mampu mengelak semua pertanyaan tersebut. I'll take it from here, sir. Begitu keluar dari sana, Matt memutuskan untuk menyebarkan isi file yang Tobin berikan kepadanya. File itu ia kirim ke berbagai stasiun televisi. Dan ternyata Whitford adalah salah satu petinggi CIA yang terkena dampak dari berita tersebut. So many highly classified documents and the revelation identified the corrupt agents and contained the corruption reaches. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.